Polresta Barelang mengungkap pelaku kekerasan terhadap anak di bawah umur atau bullying yang viral di media sosial. Tim Satgas Pangan Polda Bangka Belitung melakukan pemantauan harga beras di pasar tradisional. Kegiatan ini dilakukan untuk mengecek harga beras dan bahan pokok di pasaran. Dalam rangka silaturahmi lintas agama, Satgas Operasi Nusantara Cooling System Polri mengunjungi Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Halo, selamat pagi pemirsa, senang sekali saya dari Salam Pesi kembali menjumpai Anda di Presisi Pagi hari ini edisi Senin 4 Maret 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya untuk Anda. Dan langsung saja kita mulai Presisi Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Polresta Barelang menggelar konferensi pers mengungkap pelaku kekerasan terhadap anak di bawah umur atau bullying yang viral di media sosial. Motif pelaku melakukan perundungan terhadap korban adalah karena sakit hati. Polresta Barelang menggelar konferensi pers ungkap pelaku kekerasan terhadap anak di bawah umur atau bullying yang viral di media sosial. Bertempat di lobi Mapolresta Barelang, konferensi pers dipimpin oleh Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trinuryanto, didampingi oleh Kepala UPTD PPA Kota Batam, Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kasih Humas Polresta Barelang, Kapolsek Lubuk Baja, dan Kanit Reskrim Polsek Lubuk Baja. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trinuryanto mengatakan pelaku berjumlah 4 orang, yang mana 1 orang dewasa berinisial N, 18 tahun, 3 orang pelaku anak di bawah umur berinisial RRS 14 tahun, M 15 tahun, AK 14 tahun yang terjadi di ruko kawasan Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam pada hari Rabu 28 Februari 2024 dengan 2 orang korban anak di bawah umur berinisial SR 17 tahun dan RF 14 tahun. Antara ya korban dan pelaku ini ada istilahnya saling membuli lah. Dari korban ini informasi daripada keterangan daripada penyidik, jadi pelaku ini sering menjelek-jelekan pelaku ya di sini. Informasinya seperti itu. Dan yang kedua yaitu daripada korban ini dituduh istilahnya pelaku ini barang pelaku dituduh ya, dicuri oleh korban. Ya, jadi itu. Barangnya apa ya, nanti ini dari masuk pendalaman oleh penyidik kami ya, barangnya apa yang dituduhkan itu, termasuk mungkin ada informasi ada masalah trafficking ya, jadi itu ini masih kita dalami ya, masalah itu. Motif pelaku melakukan kekerasan atau bullying terhadap kedua korban adalah karena para pelaku sakit hati terhadap korban akibat adanya dugaan korban mengambil barang milik pelaku sehingga para pelaku kesal. Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian tangan, dagu, leher, hingga luka di bagian kepala. Dalam penanganan perkaranya, pelaku dewasa dikenakan hukum acara pidana dan KUHP atau Peradilan Pidana Umum, sedangkan 3 orang pelaku anak di bawah umur diberlakukan UU Perlindungan Anak atau anak berhadapan dengan hukum. Perkara ini akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena melanggar pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak
dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun 6 bulan dan atau 170 KUH pidana dengan ancaman kurungan penjara selama 5 tahun 6 bulan. Kapolresta Barelang juga menghimbau kepada masyarakat Kota Batam khususnya orang tua dan guru supaya mengawasi anak-anak dalam bergaul untuk menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum seperti kekerasan, pencurian, dan narkoba. Dari Humas Polresta Barelang melaporkan untuk Polri TV. Pasca kebakaran di Desa Terak, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung yang menghanguskan rumah salah satu warga yang bernama Sotnah, Kapolsek Simpang Katis beserta anggota bergerak cepat untuk mendatangi kediaman korban. Pasca kebakaran di Desa Terak, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung yang menghanguskan rumah salah satu warga yang bernama Sotnah, Kapolsek Simpang Katis Ibtu Daeng Samrudin beserta Bayangkari dan anggota bergerak cepat untuk mendatangi kediaman korban. Kedatangan Kapolsek ini guna memberikan bantuan pasca kebakaran rumah. Selain memberikan bantuan, dilakukan juga pemeriksaan kepada keluarga korban. Kapolsek Simpang Katis berharap dengan adanya kegiatan bakti sosial ini dapat membantu mengurangi beban serta pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. Sementara Sotnah, korban kebakaran, merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan sosial ini dan merasa bahwa Polri benar-benar hadir di tengah masyarakat. Kapolsek Simpang Katis juga memerintahkan agar Babin Kamtipmas Desa Terak untuk memasifkan kegiatan-kegiatan sambang guna mengetahui masalah yang ada di masyarakat. Dari Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Kita ke informasi lain, saat lantas Polres Grobogan kembali membubarkan aksi balap liar di wilayah hukum Polres Grobogan, Jawa Tengah. Sekumpulan remaja pelaku balap liar bahkan ada yang sampai bersembunyi ke area persawahan. Saat lantas Polres Grobogan kembali membubarkan aksi balap liar di wilayah setempat. Ironisnya, pelaku balap liar adalah anak-anak di bawah umur. Kali ini, aksi balap liar yang dibubarkan terjadi di Jalan Raya Gubuk Salatiga di kawasan Gardusili, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kasih Humas Polres Grobogan, Ibda Teddy menjelaskan, penindakan aksi balap liar para remaja tersebut berawal dari laporan keluhan masyarakat. Satlantas bersama Polsek Gubuk segera bertindak melakukan patroli dan razia. Saat patroli itulah, sekumpulan remaja terlihat panik menghindari razia petugas, bahkan ada yang sampai kabur bersembunyi ke area persawahan. Petugas kepolisian langsung mengejar mereka dan mendapati 2 buah sepeda motor tidak sesuai standar disembunyikan di area persawahan. Penindakan aksi balap liar oleh para remaja tersebut berawal dari keluhan masyarakat melalui WA aduan Kapolres Grobogan yang menginformasikan bahwa sering terjadi aksi balap liar di lokasi tersebut. Kemudian saat tiba di lokasi, sekumpulan remaja tidak menghindari razia petugas dan bahkan ada yang bersembunyi di area persawahan, namun dapat kami amankan. Kasih Humas Polres Grobogan menyatakan, dari hasil patroli dan razia tersebut, petugas kepolisian berhasil mengamankan 5 remaja di bawah umur beserta 8 unit sepeda motor yang tidak sesuai standar. Mereka kemudian dibawa ke Pos Lantas Gubuk untuk diberi pembinaan. Sementara para orang tua diimbau untuk tidak mengizinkan anak-anak mereka yang tidak memiliki SIM berkendara di jalan raya, terutama yang masih di bawah umur. Dari Humas Polres Grobogan, Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polda Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan apel gelar pasukan keselamatan menumbing tahun 2024 di halaman Mapolda Bangka Belitung. Dalam mengatasi permasalahan bidang lalu lintas, Polri wajib melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan rasa simpatik masyarakat terhadap Polri. Wakapolda Kepulauan Bangka Belitung, Brigjen Pol Sugeng Supriyanto, memimpin apel gelar pasukan keselamatan menumbing dan pencanangan keselamatan jalan tahun 2024 di halaman Mapolda Kepulauan Bangka Belitung. Dalam sambutannya, Wakapolda membacakan amanat dari Kapolda Bangka Belitung. Apel gelar pasukan ini dilaksanakan dalam rangka cipta kondisi menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Apel gelar pasukan juga untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel maupun sarana pendukung lainnya
sehingga kegiatan operasi dapat berjalan dengan optimal dan berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Brigjen Pol Sugeng Supriyanto melaporkan jumlah laka lantas tahun 2022 sejumlah 359 kejadian dan pada tahun 2023 sejumlah 449 kejadian atau ada kenaikan tren 25,1%. Sementara data korban meninggal dunia tahun 2022 sejumlah 176 orang dan pada tahun 2023 sejumlah 186 orang atau ada kenaikan tren 5,68%. Wakapolda menambahkan bahwa dalam mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas, Polri wajib melakukan berbagai upaya untuk menciptakan Kamsel Tipkar Lantas yang mewujudkan rasa simpatik masyarakat terhadap Polri. Personel yang dilibatkan? 414. Nah, tapi kita mohon bantuan dari masyarakat dengan walaupun mungkin situasi kita lakukan operasi agar tidak terlalu banyak melakukan pelanggaran, malah nanti operasi malah banyak melakukan pelanggaran. Karena kayak kita mau tilang banyak itu bisa, tilang banyak dan dikit tergantung kita mau atau tidak. Kalau kita sering operasi pasti banyak itu naik itu, pasti naik karena ya pelanggaran depan mata banyak. Atlet itulah satu-satunya jalan. Walaupun mungkin nggak ada polisi, ya foto itulah, atlet itulah yang memang benar-benar update fotonya, jamnya, orang yang bersangkutan, nomor kendaraan semua terdata semua. Walaupun nanti ada batasan, nggak mungkin 1/24 jam polisi lantas berdiri di situ terus kan, ya itulah atlet itulah untuk penegakan hukumnya. Wakapolda berharap para jajaran Direktorat Lalu Lintas mampu menyiapkan langkah-langkah antisipasi agar dapat merubah pola pikir masyarakat menjadi masyarakat yang sadar dan taat aturan lalu lintas. Operasi keselamatan menumbing dan aksi keselamatan jalan tahun 2024 akan dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 4 sampai dengan 17 Maret 2024 serta di seluruh Indonesia. Dari Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Kita bergeser ke Kalimantan Utara. Polda Kaltara melaksanakan apel gelar pasukan keselamatan Kayan dirangkai dengan pencanangan keselamatan jalan tahun 2024. Apel digelar untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel maupun sarana pendukung lainnya. Bertempat di lapangan apel Mapolda Kalimantan Utara, Polda Kaltara melaksanakan apel gelar pasukan keselamatan Kayan dirangkai dengan pencanangan keselamatan jalan tahun 2024. Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Pol Golkar Pangarso Raharjo Winarsardi memimpin langsung apel tersebut dalam rangka cipta kondisi Kamsel Tipkar Lantas menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Wakapolda mengatakan hal ini sebagai upaya Polri meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dan menurunkan angka fatalitas kecelakaan serta pelanggaran lalu lintas. Dalam apel tersebut, dilakukan penyematan pita warna biru sebagai tanda dimulainya operasi dan dilanjutkan dengan pembacaan ikrar oleh Duta Keselamatan yang diikuti oleh seluruh peserta apel sekaligus penyematan PIN keselamatan. Apel gelar pasukan juga untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel maupun sarana pendukung lainnya sehingga kegiatan operasi dapat berjalan dengan optimal dan berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Operasi ini dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Polda Kalimantan Utara beserta Polres dan jajaran di bawahnya selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 4 Maret 2024 hingga dengan 17 Maret 2024. Ini adalah meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, menurunnya angka fatalitas kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Adapun sasaran operasi meliputi segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata yang berpotensi menyebabkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, baik sebelum, pada saat, maupun pasca operasi keselamatan 2024. Selain itu, target operasi yang ditetapkan terdiri dari pengemudi kendaraan pribadi dan umum, kendaraan roda 2 dan 4 atau lebih,
serta lokasi rawan terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Pelaksanaan operasi ini dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Polda Kalimantan Utara dan Polres jajaran, khususnya di ruas jalan yang menjadi tanggung jawab fungsi lalu lintas Polda Kalimantan Utara. Operasi ini juga dilaksanakan secara serentak se-Indonesia, mulai tanggal 4 sampai dengan 17 Maret 2024. Pada gelaran apel ini, Wakapolda Kalimantan Utara juga membacakan amanat dari Kapolda Kalimantan Utara bahwa target operasi yang ditetapkan yaitu pengemudi kendaraan pribadi dan umum, kendaraan roda 2, roda 4 atau lebih, serta lokasi rawan terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Wakapolda Kalimantan Utara berpesan, operasi dan aksi keselamatan jalan ini tentu saja tidak dapat berjalan dengan optimal apabila dilakukan oleh kepolisian saja, akan tetapi harus didukung oleh lembaga, instansi, dan komponen masyarakat lainnya agar tujuan dan operasi dan aksi keselamatan ini tercapai. Dari Humas Polda Kalimantan Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.